Episode 44. Duda sang bos CEO. Setelah menjemput Dio di sekolahnya, Tania langsung menemani Dio mengerjakan tugas rumahnya masih dengan tugas melukis. Tania menerima pesan dari Derian mereka akan dinner jam 7 saat makan malam, jadi Derian bilang tidak usah masak ke Biasi. Setelah itu handphone Tania berdering, terlihat nama sahabatnya yaitu Ririn. Tania sangat rindu dengan teman satu-satunya ini. Dia langsung menekan tombol hijau untuk mengangkat panggilan video call dari sahabatnya. Terlihat wajah Ririn di layar handphone milik Tania dengan senyum sumringah. "Ah Tania, sumpah gue kangen banget sama lu," ucap Ririn di seberang sana. Tania hanya tertawa kecil melihat tingkah sahabatnya. Kekonyolan Ririn memang selalu Tania rindukan. "Gue juga, lu apa kabar?" tanya Tania. "Gak baik saat lu gak ada, tahu gak gue kesepian," ucap Ririn. "Bentar lagi kan long weekend, main kesini," ucap Tania. "Lu aja yang main kesini, sekalian lu tengok apartemen kali aja, udah banyak penghuninya," ucap Ririn. Sembarangan, lu gak kerja?" tanya Tania. "Lagi istirahat. Lu sendiri ngapain gak ngomong bocah," ucap Ririn. Tania membalikkan kamera handphonenya ke arah Dio yang sedang belajar. Anak itu tidak merasa terganggu dengan suara Tania dan Ririn. "Wih rajin ya ibu tiri nemenin," ucap Ririn menggoda. "Kan emang tugas gue Rin, kalau lu lupa," ucap Tania. "Ya elah Tan, sekalian aja gitu belajar jadi emak tiri yang baik. Kali aja kan jodoh lu sama si bos Duda," ucap Ririn. "Gue gak mau berasumsi apapun, sejalannya aja," ucap Tania. "Ah lu mah gak asik, BTW entar lanjut lagi, gue mau kerja lagi," ucap Ririn. "Oke, yang semangat ya kerjanya biar kagak dipotong mulu gaji lu," ucap Tania. "Sialan, mentang-mentang gajinya selalu dapat bonus mulu," ucap Ririn. Setelah panggilan video call berakhir, Tania fokus kembali ke Dio. Anak itu masih anteng aja dengan pekerjaan rumahnya. "Tante aku udah beles," ucap Dio. "Bagus, ayo kita tidur siang biar tambah pintar," ucap Tania. "Dio gak ngantuk tante, mau main ke taman," ucap Dio. "Panas Dio kalau ke taman sekarang," ucap Tania. "Tapi Dio suka lihat anak kompleks main ke taman siang hari," ucap Dio. Tania hanya menghela nafas panjang. Memang sih kebanyakan anak kompleks suka main di taman yang tak jauh dari rumah, tapi tetap saja siang bolong gini harus jalan kaki ke sana. "Ayo tante, Dio mau main sama mereka," ucap Dio. "Ya udah ayo, bentar tante ambilin dulu topi biar Dio gak kepanasan," ucap Tania. "Yeay, Dio mau sambil main sepeda ya tante, pasti seru," ucap Dio senang. "Iya, bentar," ucap Tania lalu berlalu ke arah tangga menuju kamar Dio. Tak lama dia kembali, tapi tadi sempat ambil minum, takutnya nanti haus di sana. "Ayo," ucap Tania. "Ayo ke garasi dulu ambil sepeda Dio tante," ucap Dio yang ditanggapi anggukan kepala oleh Tania. Tania sendiri sudah memakai topi menghalau sinar matahari yang gak tahu kenapa hari ini sangat panas. Tania dan Dio pun berjalan keluar perkarangan rumah Derian dengan Dio yang berada di depan Tania dengan memboseh sepeda, sedangkan Tania berjalan kaki mengikuti. Sesampainya di sana, benar saja banyak anak-anak yang diawasi babysitter mereka bermain di sana. Karena di kompleks itu difasilitasi berbagai mainan untuk anak-anak, makanya mau pagi, siang dan sore pasti ramai, dan juga pedagang yang khusus boleh jualan di sana dengan syarat dan perizinan yang ketat. Maklum kompleks elit. Tania duduk di salah satu bangku di taman itu, sambil mengawasi Dio yang sedang bermain pasir. Di sana banyak anak sebayanya yang bermain
Pantes Dio pengen sekali bermain kesini, ternyata ramai, ada juga yang jualan. Untung Tania tadi sempat mengantongi uang, takut-takutnya Dio ingin membeli sesuatu. Tania melihat ke sekeliling taman ini sangat asri dengan pepohonan yang tinggi, besar dan juga rindang. Banyak yang jualan. Tania melihat yang jualan sosis, berasa ingin merasakan, sudah lama juga tidak makan sosis. Tania menghampiri yang jualan sosis lalu memesan beberapa untuk dirinya dan Dio. Kali aja dia mau. Setelah itu dia kembali lagi ke tempat duduknya. Dio sudah berganti mainan, yang sekarang dia lagi main trampolin. Sosis yang Tania pesan telah jadi. Tania memanggil Dio untuk makan sosis bersama-sama. Dio, panggil Tania. Dio yang sedang asik bermain mengalihkan pandangannya ke Tania dan Tania langsung menunjukkan sosis yang dia pegang. Dio langsung beranjak dan berlari ke arah Tania. Wah, sosis, ucap Dio senang. Makan pelan-pelan sambil duduk, gak baik makan sambil berdiri, ucap Tania. Memangnya lagi panuwun. Panuwun kalau di bahasa Indonesia adalah syukuran, tapi untuk bayi yang suka potong rambut. Dio pun duduk sambil menikmati makan sosis. Tania bisa melihat kalau anak itu sangat senang sekali bermain di sini. Sepertinya baru pertama kali Dio ke sini. Aku udah selesai tante, mau main lagi, ucap Dio setelah menghabiskan 3 sosis. Minum dulu, ucap Tania sambil memberikan air minum yang dia bawa dari rumah. Setelah meminum Dio lari kembali ke arah tempat bermain. Teman sebaya Dio banyak, mungkin mereka sudah akrab. Memang begitu kan, kalau anak-anak gampang berantemnya, gampang pula akrabnya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan sore hari. Tania yang masih asik melihat Dio tanpa menyadari kalau hari sudah sore. Tapi taman itu makin ramai. Tiba-tiba pundaknya ditepuk oleh seseorang saat Tania melihat ternyata Derian. Dicariin di rumah gak ada, malah pada nyangkut di sini, ucap Derian lalu duduk di sebelah Tania. Dio mau main di sini katanya. Kok udah pulang? Tanya Tania. Udah sore ya, sudah waktunya pulang dari kantor. Memangnya kamu di sini dari jam berapa? Tanya Derian. Dari siang, abis Dio mengerjakan tugas sekolahnya dia minta main ke sini, ucap Tania. Selama itu, gak tidur siang dong, ucap Derian. Iya enggak, dia gak mau, dipaksa juga gak bakalan baik, ucap Tania. Sudah makan? Tanya Derian. Sudah, sebelum kesini kan makan dulu, ini juga abis sosis 7, ucap Tania. Banyak banget, jangan sembarangan beli, kita kan gak tahu kualitas makanan itu sehat apa gak, ucap Derian sambil mengelus rambut Tania. Bersih kok, kamu mau coba? Tanya Tania. Gak usah, ayo pulang, sudah sore, Dio harus mandi. Kamu juga, ucap Derian lalu bangkit dari tempat duduknya lalu memanggil anaknya yang masih betah bermain. Dio, Dio, panggil Derian. Dio yang mendengar suara papinya langsung menghampiri sang ayah, sambil mendorong sepeda beroda 3-nya. Kok papi ada di sini? Tanya Dio heran. Papi mau jemput kamu, katanya keenakan main di sini sampai lupa pulang, ucap Derian. Hehe, ramai pi di sini, banyak temen juga Dio suka, ucap Dio dengan ciri khas cenggirannya. Ayo pulang, bisa besok lagi mainnya. Besok kan libur, ucap Derian. Mereka bertiga pun pergi pulang dengan Dio di depan sambil mengayuh sepeda roda 3-nya. Sedangkan Tania dan Derian berjalan di belakang dengan Derian menggenggam tangan Tania seperti keluarga kecil. Jangan lupa nanti malam dandan yang cantik, bisik Derian sambil tersenyum membuat wajah Tania memerah. Episode 45. Malam hari sudah tiba, Derian sudah rapi dengan setelan jasnya masih dengan warna hitam andalannya. Seperti anak ABG yang lagi kasmaran, Derian hanya tersenyum melihat dirinya di kaca yang ada di kamarnya. Perfect, ucap Derian sambil tersenyum bangga akan penampilannya.
Derian memakai sepatu mengkilapnya lalu berjalan keluar kamar, tapi Derian berbelok dulu ke arah kamar anaknya yang sudah tidur. Akibat tadi siang tidak tidur malah main, tapi Derian bersyukur berarti malam ini dinner dengan Tania akan sukses. Derian melihat anaknya yang sudah tidur dengan posisi memeluk guling. Lampu anaknya sudah berganti menjadi lampu tidur yang sedikit redup. Mungkin Tania sudah memeriksanya dan mengganti semuanya biar Dio tidurnya merasa nyaman. Setelah itu Derian keluar dari dalam kamar dan berjalan ke bawah, ternyata Tania sudah siap dengan dress berwarna putih. Malam, ucap Derian sambil tersenyum senang. Tania yang melihat itu hanya memutar matanya dengan malas, bukannya terkesima, ini malah malas melihatnya. Sebenarnya tidak ada yang berbeda dari penampilan Derian, tapi kenapa duda satu anak ini lama banget turunnya? Bukan apa, tapi Tania sudah lama menunggu, dirinya aja yang lahir jadi sosok perempuan tidak lama untuk bersiap, tapi ini Derian, laki-laki kok lama. Malam juga, ucap Tania. Gimana penampilan aku? Tanya Derian. Biasa aja kayak biasanya. Ayo keburu malam, aku udah lapar, ucap Tania sambil berlalu meninggalkan Derian yang langsung cemberut, bukannya dipuji malah dicuekin. Sayang, kok gitu sih jawabnya, ucap Derian sambil menyusul Tania. Lama sih, ngapain aja di atas, aku aja yang jadi perempuan gak lama gitu, ucap Tania. Cie, yang udah gak sabar buat dinner bareng aku. Ayo jangan cemberut dong, kan ini mau pergi, ucap Derian sambil merangkul pundak Tania. Bukan begitu, tapi kamu dandannya sejam kelamaan, ucap Tania. Iya maaf, gak lagi deh, silahkan masuk, ucap Derian setelah membukakan pintu mobil untuk Tania. Hari ini mereka berangkat berdua tanpa supir. Makasih, ucap Tania lalu masuk ke dalam mobil. Tangan Derian dia halau untuk kepala Tania agar tidak terkena bemper mobil. Sama-sama, ucap Derian. Derian memutari mobilnya setelah memastikan Tania aman di dalam mobil. Lalu dirinya masuk ke dalam kursi kemudi lalu menjalankan mobilnya meninggalkan perkarangan rumahnya. Sebelum berangkat Tania sempat memberi pesan ke Biasi untuk menjaga Dio sebentar. Biasi senang-senang saja karena Biasi tahu kalau majikannya dan Tania lagi pendekatan. Suasana di mobil sepi tanpa obrolan, hanya suara mesin mobil dan juga suara mobil yang melaju. Kebetulan hari ini hari Sabtu, berarti malam ini malam Minggu, pas untuk muda-mudi keluar untuk berkencan. Besok libur mau jalan-jalan? Tanya Derian memecahkan keheningan. Mau jalan-jalan kemana? Ucap Tania. Kemana saja aku mah ikut, ucap Derian. Gak usah lah, aku lagi malas keluar, lagian minggu depan sekolah Dio mengadakan study tour ke kebun binatang, ucap Tania. Oh ya, kok aku gak tahu, ucap Derian. Di grup tadi ada pengumuman dari Mrs. Weasley, ucap Tania. Oh gitu ya, sudah, ucap Derian. Besok kita malas-malasan aja di rumah biar lebih dekat, ucap Tania. Rencananya apa aja? Tanya Derian. Apa ya? Kita bisa nonton bareng, masak bareng, makan bareng, berkebun bareng, banyaklah kita bisa lakukan sama-sama, ucap Tania. Kayaknya seru, boleh nanti kita belanja untuk bahan masaknya juga bareng, iya kan, ucap Derian. Iya, ucap Tania sambil menganggukkan kepalanya. Mobil Derian sampai di depan restoran yang sudah dipesan oleh Derian. Setelah keluar dari dalam mobil, mereka berdua masuk ke dalam restoran dengan tangan Tania berada di sela-sela lengan Derian. Mereka berdua berjalan ke arah meja yang sudah Derian reservasi. Tadi pelayan yang Derian tanya di mana mejanya, pelayan itu langsung memberitahu dan juga mengantar mereka berdua. Silahkan Pak, ucap pelayan. Terima kasih, ucap Derian lalu Derian menarik kursi agar Tania bisa duduk. Terima kasih,
ucap Tania sambil tersenyum. Sama-sama, ucap Derian tidak lupa membalas senyuman Tania setelah itu. Derian menarik kursi untuk dirinya sendiri. Menu utamanya akan segera kami bawa Pak, ucap pelayan. Baik, ucap Derian. Pelayan itu pun pergi untuk membawa makanan utama yaitu steak daging sapi medium, dan segelas wine yang rendah alkohol. Tak lama pelayan itu datang membawa makanan utama dengan satu pelayan lagi yang membawa minuman wine, dan juga 2 gelas untuk mereka. Silahkan dinikmati, ucap pelayan. Terima kasih, ucap Tania. Setelah menyiapkan makanan di meja, para pelayan restoran pergi meninggalkan Derian dan Tania dan juga ditemani dengan alunan musik romantis. Derian mengiris dagingnya lalu memberikannya ke Tania. Ini dagingnya sudah aku potong-potong, sini piring kamu tukar, ucap Derian. Makasih, ucap Tania sambil memberikan piring miliknya yang baru 1 potong dia iris. Sama-sama, ucap Derian. Setelah itu mereka makan dengan tenang, sambil menikmati pemandangan kota yang indah. Ini pengalaman pertama untuk Derian maupun Tania dinner dengan seseorang dengan tahapan pacaran. Dulu Derian tidak pernah pacaran sampai perjodohan terjadi, tapi itu juga tidak pernah dia lakukan dengan mendiang istrinya. Pernah kesini sama siapa? Tanya Tania sambil memakan makanannya. Kenapa memangnya, ucap Derian. Pengen tahu aja, kamu bisa tahu tempat seindah ini, bisa saja kan kamu datang sama seseorang atau mungkin sama istri kamu, ucap Tania. Percaya tidak kalau ini pertama kali buat aku, ucap Derian lalu menaruh pisau dan garpu di atas piring yang sudah tandas makanannya. Iya gak lah, pengalaman kamu lebih banyak dari aku, ucap Tania. Seriusan ini yang pertama, aku gak pernah melakukan dinner bersama orang lain, ucap Derian. Kok bisa? Tanya Tania tidak percaya. Iya, karena dulu aku hanya fokus ke pendidikan dan juga usaha yang aku rintih dari nol, sampai dijodohkan itu juga aku gak pernah ngajak Sasa makan di luar, dulu kita gak sedekat suami istri pada umumnya, ucap Derian. Kenapa begitu? Ucap Tania. Seperti kita saja, 2 kepala harus dijadikan 1, tapi bedanya kita mengawalinya dulu agar saling mengenal. Dulu aku sama Sasaga, kita dijodohkan dan tak lama menikah. 2 kepala yang tak saling mengenal satu sama lain harus dipaksakan oleh keadaan agar bisa jadi 1 kepala itu sangat susah, ucap Derian. Baru sekarang Derian terbuka dengan perihal rumah tangganya yang dulu. Dan Tania baru tahu kalau nama istri Derian adalah Sasa. Nama istri kamu Sasa? Tanya Tania. Iya, mungkin gak bisa disebut istri juga kan kita sudah berpisah 4 tahun, tapi ya sudahlah. Nama mendiang istri aku adalah Farasa Nanggrika tapi selalu dipanggil Sasa biar singkat saja, ucap Derian. Cantik namanya, sepertinya cantik juga wajahnya, ucap Tania. Dulu dia menjadi wanita tercantik setelah mama karena melahirkan Dio, tapi sekarang wanita tercantik setelah mama yang pasti kamu, ucap Derian membuat Tania tersenyum. Mungkin aku, bukan laki-laki baik tapi aku mencoba jadi laki-laki yang terbaik buat kamu, mungkin aku gak sempurna tapi buat kamu aku akan mencoba menjadi sempurna. Tania Dewina, aku mungkin laki-laki banyak kekurangannya apalagi aku seorang duda anak 1, aku harap kamu bisa nerima aku dan juga anakku apa adanya, ucap Derian tulus terlihat dari matanya saat melihat Tania. Iya, aku mau, semoga kamu juga bisa menerima aku apa adanya, aku pun bukan perempuan sempurna, aku juga banyak kekurangannya. Apalagi derajat kita tidak sama, semoga kamu tidak malu memiliki aku, ucap Tania. Derian pun berdiri lalu berjalan menghampiri Tania, lalu berlutut di hadapan Tania sambil memegang tangan Tania lalu mengecup dengan mesra. Terima kasih,
Apapun kekurangan kamu aku pasti akan terima asal itu kamu, ucap Derian. Iya aku juga, asal kamu aku mau menerimanya, ucap Tania. Derian pun memeluk Tania. Setelah itu Derian duduk kembali ke kursinya karena pelayan tadi membawakan makanan penutup untuk mereka berdua. Episode 46. Keesokan harinya setelah semalam dinner Tania dan Derian akan berencana menghabiskan waktu libur mereka untuk melakukan apapun bersama. Seperti sekarang mereka bertiga sudah siap untuk pergi ke supermarket untuk berbelanja. Hari ini biasi Derian liburkan dulu biar mereka bertiga bisa quality time. Ayo berangkat, ucap Tania. Let's go, ucap Dio. Derian mengikuti dari belakang di depan Tania dan Dio berjalan bersamaan menuju depan. Hari ini mereka kompak menggunakan baju warna putih dan kebawahannya hitam. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil Derian yang mengemudi. Dio sudah duduk di car seat khusus anak-anak, dan Tania duduk di samping Derian. Mobil Derian melaju menuju supermarket terdekat biar mereka tidak terlalu lama di jalannya. 15 menit mereka sampai di supermarket dekat rumah di sini bahannya cukup lengkap. Tania dan Dio duluan turun, sedangkan Derian akan memarkirkan mobilnya terlebih dahulu. Tania dan Dio mengambil troli sambil menunggu Derian. Tania mendudukkan Dio di dalam troli. Ayo, ucap Derian sambil merangkul bahu Tania dan tangannya yang satu lagi mendorong troli yang dimana Dio sudah berada di sana. Mau makan apa hari ini? Tanya Tania saat mereka berada di stand daging. Apa ya? Kamu bisa masak sup iga gak? Ucap Derian. Bisa kok, kamu mau makan sup iga? Tanya Tania sambil mengambil 2 kantung tulang iga dan dimasukkan ke dalam troli. Boleh kalau kamu bisa, tapi iganya dibakar dulu ya, ucap Derian. Iya? Terus apa lagi? Tanya Tania. Aku mau pelkedel tante, ucap Dio. Siap kita ke stand sayuran kalau gitu, ucap Tania. Mereka pun berjalan ke stand sayuran. Bukan hanya kentang saja yang Tania ambil tapi ada beberapa sayuran lainnya. Setelah itu Tania memasukkan kembali bahan-bahan untuk mereka masak-masak hari ini. Sudah cukup ayo bayar, ucap Tania. Karena troli penuh Dio terpaksa turun dan digandeng oleh Tania, sedangkan Derian mendorong troli menuju kasir. Harus mengantri. Derian menyuruh Tania untuk menunggu dirinya di mobil bersama Dio setelah memberikan kunci mobil miliknya. Setelah menunggu cukup lama Tania bisa melihat Derian membawa 2 kantong plastik besar. Tania segera membuka bagasi mobil Derian. Kenapa nyuruh aku sih buat duluan, kan aku bisa bantu, ucap Tania. Berat? Kasian kamunya ntar, ucap Derian. Kamu juga pasti berat kan? Tanya Tania. Aku cowok udah biasa, ucap Derian. Buat aku juga udah biasa, angkat galon aja aku mampu, ucap Tania. Derian sangat kaget mendengar Tania ngangkat galon sendirian. Gak berat apa? Kenapa gak nyuruh orang lain aja itu berat? Sayang, ucap Derian. Mau nyuruh siapa orang, aku tinggal sendiri di apartemen, ucap Tania. Lain kali gak boleh? Ayo masuk panas, ucap Derian sambil merentangkan tangannya untuk menutup kepala Tania agar tidak kepanasan. Tania hanya tersenyum melihat perlakuan Derian yang so sweet. Sekalinya dia jatuh cinta lagi sama orang yang tepat. Semoga tetap akan seperti ini, tidak berubah. Mobil Derian pergi meninggalkan supermarket menuju rumahnya. Hari ini akan menjadi momen yang tidak pernah mereka lupakan. Untuk pertama kalinya mereka melakukan di luar apa yang selalu mereka kerjakan. Dulu mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan sekarang akan mereka tebus semua itu bersama. Tak lama mereka sampai di rumah. Dilihat Dio sudah tidur. Tania mengangkat Dio ke gendongannya. Sedangkan Derian bertugas membawa belanjaan. Kuat gak biar aku aja, ucap Derian. Gak apa-apa,
Kamu juga pasti berat bawa belanjaan, ucap Tania. Yakin? Tanya Derian. Iya. Ayo keburu siang nanti makan siangnya kelewat, ucap Tania. Derian pun mengalah, mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah Tania yang langsung membawa Dio ke kamarnya biar dekat, sedangkan Derian membawa belanjaan ke dapur biar bisa mereka olah. Setelah menidurkan Dio, Tania menyusul Derian ke dapur. Tania langsung mengeluarkan bahan-bahan untuk hari ini masak, iga bakar sup permintaan Derian. Aku bantu apa? Tanya Derian. Tolong cuci tulang iganya ya, aku mau siapin dulu bumbunya, ucap Tania. Siap, ucap Derian. Derian pergi mencuci tulang iga, sedangkan Tania menyiapkan bumbu untuk sup dan juga bakar iganya. Untung saja perlengkapan dapur Derian sangat lengkap, mungkin Biasih yang selalu membuat makanan yang berbeda jadi peralatan juga komplit. Sayang udah, ucap Derian. Bawa sini, biar bisa dikasih bumbu, ucap Tania. Derian memberikan tulang iga yang sudah dicuci, langsung oleh Tania dibumbui. Derian melihat cara Tania memasak sangat cekatan, sepertinya gadis itu sering kali memegang alat dapur, tapi tangannya sangat halus. Apa tadi katanya dia sering angkat galon? Derian melihat ke arah otot tangan Tania, sekecil itu bisa angkat galon. Kamu beneran bisa angkat galon ay? Tanya Derian. Tania yang sedang membakar tulang iga langsung melirik ke arah Derian, lalu kembali melihat masakannya. Iya? Kenapa sih gak percayaan banget, ucap Tania lalu mengambil panci dan mengisi air untuk bahan sup. Gimana mau percaya, tangan kamu aja sekecil itu masa bisa angkat galon, ucap Derian. Iya bisalah, kan aku tinggal sendiri, apa-apa sendiri juga, ucap Tania. Kan suka ada kurir yang nganter galon, ucap Derian masih aja ngotot, gak percaya. Gak pernah pakai kurir, kalau butuh air ya beli langsung, ucap Tania. Derian tak habis pikir, Tania ini model perempuan kayak apa sih, pekerjaan buat laki-laki dia malah lakuin sendiri. Setelah menunggu beberapa menit akhirnya masakan Tania selesai. Tania langsung menyajikannya di meja makan. Derian dari tadi tidak beranjak, malah setia menunggu Tania memasak. Lain kali jangan lakuin apapun sendirian, kan sekarang udah ada aku, andelin aku kapanpun kamu butuhin, ucap Derian sambil memeluk Tania. Iya, tenang aja, apa-apa aku pasti suruh kamu, apalagi kalau urusan pasang gas aku takut meledak, ucap Tania sambil membalas pelukan Derian. Ada aja drama sebelum makan. Memangnya kalau aku yang pasang gak bakalan meledak, ucap Derian sambil mencium puncak kepala Tania, sedangkan Tania malah tertawa mendengar itu. Ayo kita makan nanti keburu dingin, ucap Tania. Kebiasaan suka ngancurin keromantisan yang aku ciptain, ucap Derian. Romantisnya salah waktu, sayang Dio gak bisa ikut makan bareng, ucap Tania. Biar nanti dia nyusul aja, ucap Derian. Mereka pun makan siang bersama dengan sedikit obrolan. Setelah makan mereka memutuskan untuk nonton. Jadwal hari ini mereka akan mengerjakan apapun, tapi sepertinya berkebun harus menunggu Dio bangun dulu biar tambah seru. Episode 47. Tania lagi membereskan baju-bajunya ke dalam koper. Hari ini dia akan pulang ke kampung halamannya. Kemarin saat mereka sedang asik bercocok tanam di halaman belakang rumah Derian, Tania mendapat telepon dari sang ibu memberi kabar kalau sang ayah jatuh di kamar mandi. Tania yang mendengar itu langsung khawatir, dia takut ayahnya kenapa-napa, makanya dia minta izin ke Derian untuk cuti seminggu untuk menengok ayahnya. Awalnya Derian berat mengizinkan Tania pergi, masa baru pacaran sudah LDR. Mana lama lagi, tapi mau gimana lagi, ini yang mendapat musibah ayah dari kekasihnya sekaligus insya Allah calon mertuanya.
Jangan lama ya di sananya, ucap Derian. Sekarang mereka sedang berada di kamar Tania tapi pintu terbuka lagian di luar juga ada kedua orang tua Derian. Mereka sudah tahu kalau anaknya sedang menjalin hubungan dengan Tania. Respon mereka sangat baik, apalagi Santi baru datang sudah menggoda Derian habis-habisan. Seminggu doang gak lama, ucap Tania. Jama itu, atau aku ikut aja ya, ucap Derian. Saran dari Derian tidak Tania dengar karena Tania tahu kalau Derian sedang sibuk-sibuknya apalagi perusahaan Derian habis menyelesaikan proyek baru. Gak bisa mas, kamu harus kerja, ucap Tania. Kerjaan bisa dilimpahin ke Roni sama Doni kok, ucap Derian tetap memaksa agar bisa ikut. Gak bisa gitu dong mas, kamu kan atasannya yang tanggung jawab buat semuanya, ucap Tania sambil menatap ke arah Derian yang dimana Derian juga menatap dirinya. Tapi, kan, ucap Derian lesu. Gak ada tapi-tapian di sana juga. Kamu mau ngapain? Bantuin ternak lele ayah, ucap Tania. Iya nemenin kamu. Nanti kalau kamu kegoda laki-laki lain gimana nasib aku? Gimana masa duda 2 kali, ucap Derian. Tania yang mendengar itu hanya terkekeh geli. Apa katanya tadi duda 2 kali? Mana bisa, orang status mereka berdua hanya pacaran bukan nikah. Ngaco. Mana mungkin duda 2 kali, kita tuh pacaran bukan nikah, ucap Tania. Iya sama aja. Aku ikut ya please, ucap Derian memohon. Udah deh Yan, jangan ganggu Tania yang lagi packing. Sini keluar kamu, ucap Santi yang sudah berada di ambang pintu bersama Dio. Tapi mah, ini aku lagi usaha loh, ucap Derian. Usaha apa? Orang kamu dari tadi ngerecokin Tania terus. Sini keluar beliin martabak, papa mau martabak katanya, ucap Santi. Suruh Pak Amin aja sih mah, mama ini ganggu aja, ucap Derian kesal karena diganggu ibunya terus. Pak Amin udah pulang ke rumahnya kalau kamu lupa, ucap Santi. Ya udah deh, kamu mau dibeliin apa? Tanya Derian. Gak usah mas, aku udah kenyang kan baru makan, ucap Tania. Roti bakar selai keju sama strawberry mau? Tanya Derian. Boleh deh hehe, ucap Tania. Gimana mau nolak orang yang ditawarin makanan kesukaannya? Derian yang mendengar itu hanya tersenyum dikit demi sedikit. Dia sudah tahu apa yang disukai oleh Tania. Ya sudah aku pergi dulu, ucap Derian. Iya hati-hati, ucap Tania sambil tersenyum. Derian pun keluar setelah mengelus rambut Tania dengan sayang sambil tersenyum. Tania kembali membereskan baju-bajunya yang sempat terhenti. Sekarang Santi dan Dio yang giliran masuk ke dalam kamar Tania. Untung saja Tania sudah selesai. Santi duduk di sisi ranjang milik Tania. Tante perlu sesuatu? Tanya Tania. Gak kok, tante cuma mau ngobrol aja sama kamu. Boleh? Ucap Santi. Boleh dong tante, memangnya ada apa? Tanya Tania. Tante cuma bahagia saja akhirnya Derian mau membuka hati lagi buat seseorang, apalagi seseorang itu adalah kamu. Awalnya tante gak percaya saat Biasi bilang kalau kalian lagi dekat, sampai-sampai Biasi sama Derian disuruh istirahat dulu, ucap Santi. Awalnya aku juga gak percaya Tan. Apalagi saat mendengar penolakan Pak Derian saat Om dan Tante mau jodohin kita, ucap Tania. Mungkin itu bukan penolakan karena Derian tidak suka sama kamu, tapi Derian takut kalau masa lalunya terulang kembali. Trauma dia mungkin belum semuanya hilang, tapi Tante yakin kalau lambat laun semua akan normal. Gimana mestinya, ucap Santi sangat berharap karena dia ingin melihat anaknya bahagia. Kalau boleh tahu kenapa dulu Tante jodohin Pak Derian dengan almarhum ibunya Dio? Tanya Tania. Dulu Tante melihat Derian hanya fokus ke pendidikan. Tante senang awalnya Derian tekun dalam pendidikan, tidak terpengaruhi oleh pergaulan.
dia hanya memiliki 2 sahabat yaitu Roni yang sekarang jadi sekretaris pribadinya. Kamu pasti kenal kan? Tanya Santi dan Tania menganggukkan kepalanya lalu Santi berucap kembali, dan juga Alexander pemilik sekolahan yang sekarang Dio sekolah pasti kamu juga sudah bertemu, ucap Santi. Iya tante, saya juga gak menyangka kalau Alexander Graham adalah sahabat Pak Derian, ucap Tania. Alex lama di luar negeri di negara asal ayahnya di Spanyol. Dulu tante menjodohkan Derian bersama Sasa berharap Derian bisa berubah menjadi laki-laki hangat tapi sayang sifat Derian malah semakin dingin. Derian tidak pernah menyembunyikan apapun mau sifat atau sikap kalau dia tidak suka ya tidak suka. Perlakuan Derian selama 3 bulan berumah tangga sangat cuek ke Sasa sampai saat kedua orang tua Sasa meninggal. Dari sana Derian mulai luluh sampai di mana Sasa hamil Dio ada raut bahagia di wajah Derian tante bisa jelas melihat, ucap Santi. Jalu apa yang menyebabkan meninggalnya almarhum ibunya Dio tante? Tanya Tania. Awalnya, Sasa pendarahan hebat sampai koma 3 hari tapi kami berharap Sasa akan membuka matanya ternyata tidak. Sasa meninggal dan di situ Derian sangat terpuruk 3 bulan dia menyendiri tanpa mau melihat anaknya sendiri. Tante pernah bercerita tentang ini kan pas kita di kafe waktu itu, ucap Santi. Iya tante, ucap Tania. Tante berharap kamu bisa membangkitkan kebahagiaan di hidup Derian, dan terima kasih sudah mau menerima anak tante dan tante juga berharap kamu mau menerima cucu tante, ucap Santi tulus. Pasti tan aku nerima Pak Derian satu paket dengan masa lalunya dan juga anaknya, ucap Tania sambil tersenyum. Awalnya sih ingin mencairkan suasana agar tidak terlalu melau, tapi malah membuat Santi tertawa mendengar ucapan Tania. Sedangkan Tania sejak tadi mendengarkan cerita Santi sambil menepuk-nepuk pantat Dio karena anak itu sudah mengantuk. Dan tak lama suara mobil Derian terdengar Santi pun berpamitan keluar. Dia sudah terlalu lama di sana kasihan suaminya sendirian di ruang keluarga.